Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dalam persekutuan doa menyambut hari Pentakosta yang kedua. Tema kita saat ini adalah iman yang tak goyah. Bacaan yang kita jadikan dasar adalah Mazmur 93. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa jawaban orang-orang ketika kita bertemu dan kemudian ditanya bagaimana kabarnya? Biasanya orang akan menjawab dengan baik. Tetapi tahukah kita bahwa hidup kita maupun dunia saat ini sesungguhnya sedang tidak baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi di tengah kehidupan kita mengindikasikan itu. Perang di Timur Tengah yang tidak juga usai menghadirkan begitu banyak permasalahan. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat maupun juga kecelakaan ataupun berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita mengindikasikan bahwa kehidupan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih membuat kita takut, khawatir, resah dan juga gelisah. Selanjutnya ketika hidup kita ini diwarnai dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka muncullah pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita pegang agar rasa takut dan khawatir itu tidak menguasai kita, tidak membuat kita kehilangan pengharapan? Dalam Mazmur 93 kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pemazmur membuka mazmurnya dengan pernyataan iman yang tegas. Tuhanlah Raja. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kita pegang. Ia tidak akan pernah goyah dan tidak berubah di tengah kehidupan dunia yang berubah dan senantiasa menggelisahkan. Ya, Tuhan tetap berdaulat di tengah perubahan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita dan juga di dunia ini. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan tidak disampaikan dalam Mazmur 93. Pertama, Tuhan lebih berkuasa daripada badai. Mazmur 93 ingin menunjukkan kepada kita bahwa selalu akan ada badai yang datang dalam kehidupan kita, termasuk juga kehidupan orang percaya. Badai tersebut memiliki kemungkinan untuk membuat kita hancur dan tidak berdaya. Bahkan bisa jadi hampir-hampir kehilangan semangat dan pengharapan. Namun ingat dan percayalah bahwa Tuhan lebih besar daripada badai, lebih kuat dan lebih hebat dan mengatasi badai tersebut. Tuhan akan menemani kita dan memberikan kita jalan terbaik pada waktu yang tepat. Mungkin pada saat ini kita masih dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, oleh berbagai kondisi dan situasi yang ada dalam kehidupan kita atau dunia di sekitar kita. Kita juga masih bingung apa yang harus kita perbuat. Namun kita diingatkan untuk selalu bisa menjalani itu dan tetap melangkah di dalam iman kita. Kedua, Tuhan bertindak tepat waktu. Dia tepat pada waktunya. Akan menolong kita. Permasalahan yang seringkali kita hadapi, banyak di antara kita yang sulit untuk berproses dengan waktunya Tuhan. Ketika badai menerpa kita, kita ingin agar badai itu segera berlalu. Sulit bagi kita untuk terus berproses di dalamnya. Kita ingin cepat bebas dari bencana alam, permasalahan politik cepat usai, atau bebas dari relasi yang rusak dengan orang-orang di sekitar kita. Namun, bukankah semua itu harus kita jalani dengan kesadaran bahwa kita sedang berproses dalam waktunya Tuhan? Tidak ada jalan yang selalu mulus. Kita perlu menjalani proses pendewasaan iman, sekalipun melewati hal-hal yang buruk dan sulit, menegangkan dalam kehidupan kita. Sebab justru dengan iman yang tidak goyah itulah kita mengalami bagaimana Tuhan hadir dan memampukan kita untuk berproses bersama-sama, bersamanya, melewatinya. Melewati waktu demi waktu, dan pada waktunya ia pasti bertindak, mendatangkan pembebasan bagi setiap kita. Yang ketiga, Tuhan akan membuka jalan. Penutupan dari Mazmur 93 menegaskan pentingnya firman Tuhan sebagai satu-satunya kompas dalam kehidupan kita. Kompas adalah alat penunjuk arah untuk mengetahui arah mata angin, sehingga kita bisa melewati perjalanan dengan pas dan menemukan arah tujuan dengan tepat.
Dalam film Pirates of the Caribbean, sang kapten bajak laut yaitu Jack Sparrow selalu membawa kompas. Kompas yang dia bawa selalu dapat membantunya. Membantu untuk apa? Membantu untuk menemukan jalan. Membantu untuk menemukan tujuan. Kompas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah panduan kita yang tidak akan usang oleh perubahan waktu dan zaman. Firman Tuhan menjadi penunjuk yang turut membantu kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ingat, mari kita pegang firman Tuhan setiap waktu. Seperti nyanyian yang berbunyi demikian. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah kita memiliki iman yang tidak goyah? Berjalanlah bersama dengan Tuhan, dengan meyakini bahwa Tuhan lebih berkuasa dari masalah, bahkan badai yang paling besar sekalipun dalam kehidupan kita. Kedua, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat waktunya. Tuhan punya waktu yang tepat dan pas untuk setiap kita. Ketiga, Dia sendiri yang akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Ini harus kita yakini. Kiranya di tengah perubahan dunia dan kehidupan yang sering kali membuat kita dicekam rasa takut dan khawatir, kita tetap memiliki iman yang teguh, seperti yang dimiliki oleh pemazmur. Kita senantiasa memegang firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik di tengah kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, kehidupan kita bisa menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Yakinlah, pasti Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita, dan memberkati kita. Dan berkati, amin.